Assalamualaikum, kembali lagi di Omah Kembang Channel, di mana di sini kita akan sharing-sharing tentang tanaman hias di sekitar kita. Dan kali ini saya punya tanaman Aglonema bicroy yang sudah beranak cukup banyak ya teman-teman, dan di situ juga saya sedang mencoba untuk mencangkok indukannya. Nah, di situ anaknya sudah ada 4 tunas, tapi yang satu masih cukup kecil, dan ya itu adalah usaha saya atau cangkokan saya. Semoga saja berhasil ya teman-teman. Dari 4 anak itu rencananya nanti saya mau saya perbanyak atau mau saya tanam sendiri untuk anaknya. Semoga berhasil ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita siapkan untuk perlengkapannya. Perlengkapan untuk melakukan perbanyakan anakan dari si bicroy tersebut ya. Kita siapkan tatakan, kemudian pot yang kita butuhkan, kemudian ada pisau, kemudian media tanam yang sudah jadi. Oke, kita lanjut. Nah, kita siapkan yang pertama adalah pisau. Usahakan pisaunya cukup bersih ya teman-teman ya, tidak terkena minyak. Kemudian di situ saya menggunakan pot yang berukuran sekitar 12 cm. Teman-teman bisa menggunakan ukuran yang lain, tapi usahakan jangan terlalu besar ya. Kemudian kita lihat untuk lubang yang ada di bawah pot tersebut. Jika dirasa kurang lebar, kita bisa melubanginya lebih lebar lagi. Supaya apa? Drainase air yang masuk di dalam media tanam itu bisa langsung turun ke bawah sehingga tidak menyebabkan busuk akar pada tanaman. Oke, tinggal kita lubangi supaya lebih besar lagi ya. Selanjutnya adalah kita akan memisahkan anakan yang sebelah kiri. Usahakan tidak merusak cangkokan yang sudah kita buat untuk indukannya ya teman-teman ya. Nah, cara untuk memisahkannya adalah tinggal kita lihat anakannya, kemudian usahakan kita memisahkannya dari indukannya di tengah-tengah, tepat di tengah-tengahnya, sehingga nanti akarnya untuk anakan dia juga bisa membawa akar yang cukup banyak dan indukannya tidak terlalu kehilangan banyak akar ya teman-teman. Oke, kita usahakan di situ. Ketika saya mau mengambil yang anakan yang itu cukup susah ya, tapi alhamdulillah bisa berhasil. Dan kita lihat akarnya, alhamdulillah ya, akarnya cukup banyak dan batangnya juga bersih dari red spot. Oke, kita lihat akarnya cukup sehat, alhamdulillah ya teman-teman ya. Nah, seperti itu penampakannya. Kemudian kita akan ambil satu anakan lagi yang akan kita lakukan perbanyakan. Anakan yang sebelah kiri. Nah, itu masih sama seperti yang tadi, tinggal kita potong bagian tengahnya antara anakan dan indukan. Oke. Nah, kita lihat. Ya. Meskipun cuma satu akar yang terbawa, tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Nanti kita tinggal mengurangi daunnya saja supaya si akar tidak terlalu berat menopang daun yang harus dipenuhi unsur haranya. Nah, kemudian kita rapikan kembali. Kalau ada cacing ya kita buang ya teman-teman ya di situ. Ya, kita rapikan dan semoga indukannya bisa tumbuh subur dan menghasilkan banyak anakan lagi. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah bekas luka pada bonggol tersebut akan kita olesi, bisa betadine ataupun antiseptik yang lain ya, tidak apa-apa. Gunanya untuk apa? Supaya batang yang
bekas potongan tadi tidak terjadi pembusukan. Jadi tinggal kita olesin antiseptik. Nah, seperti itu. Ya. Dan kita tunggu sekitar 30 menit sampai 1 jam agar antiseptik itu mengering. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian yang satu juga kita olesi dengan antiseptik. Oke, kita tunggu 30 menit. Ya, di situ saya akan mengurangi daun dari tanaman itu supaya tidak terlalu berat bagi akarnya untuk menopang daun yang harus dicukupi unsur haranya. Selanjutnya, setelah 30 menit dan sudah cukup kering, kita akan menanamnya. Di situ saya menggunakan media tanam yang sudah jadi ya, teman-teman, yang terdiri dari andam bambu dicampur dengan tanah humus. Kalau teman-teman punya media tanam yang versi lain, itu juga boleh, silahkan saja. Yang penting media tanam itu cukup poros untuk tanaman ini. Tinggal kita tanam. Ya. Kalau misalnya teman-teman punya lumut atau sejenisnya, itu bisa digunakan untuk toppingnya ya teman-teman. Jadi pot yang bagian atasnya bisa kita tutup menggunakan lumut. Itu akan lebih cantik dan lebih rapi. Tapi ini kebetulan saya nggak punya, jadi ya cukup menggunakan media tanam itu saja. Tapi tidak apa-apa ya, itu juga sudah cukup bagus. Oke, setelah selesai kita tanam, jangan lupa kita akan menyiramnya dengan air yang kita beri larutan B1. Supaya apa? Supaya tanaman tadi tidak stres. Nah, setelah selesai kita siram-siram, tinggal kita letakkan di tempat yang cukup teduh atau tidak langsung terkena sinar matahari. Supaya apa? Supaya tanaman tersebut tumbuh dengan baik. Oke, sepertinya cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.